Ya, skor saya cabut. Ya, kita kembali di polemik Indonesia kembali fitri. Pak Menteri, ternyata agama bisa menjadi berperan untuk menjaga moral, menjaga akhlak. Tapi ternyata di balik itu negara juga punya peran yang sangat banyak. Itu artinya Pak Menteri harus menjadi Menteri Agama semuanya, bukan hanya Menteri Agama umat Islam karena Pak Menterinya beragama Islam. Ya, ya tentu demikian ya karena warga negara Indonesia tidak hanya umat Islam meskipun mayoritas menganut agama Islam, tapi juga ada penganut agama lain. Karenanya ya saya harus mampu memerankan diri sebagai menteri agama seluruh agama yang dianut oleh warga negara. Tapi yang menarik yang disampaikan oleh Profesor Komar adalah relasi antara negara dengan agama. Ini memang khas Indonesia yang mungkin tidak kita jumpai di negara atau bangsa lain. Jadi hubungan antara negara dengan agama ini simbiosis mutualism. Jadi saling membutuhkan seperti tadi penjelasannya. Jadi untuk menegakkan nilai-nilai agama diperlukan negara untuk memfasilitasi, untuk melindungi atau untuk mempromosi dan lain sebagainya. Karena agama sendiri mungkin memiliki keterbatasannya untuk bagaimana agar nilai-nilai agama itu bisa membumi. Ya. Tapi juga negara berkepentingan dengan adanya agama. Karena dengan nilai-nilai agama, maka jalannya roda pemerintahan, hal ihwal urusan kenegaraan itu tidak kering. Ada spiritualitas yang menjadi ruh, yang menjadi jiwa dari semua perilaku aparatus negara, para penyelenggara negara untuk bagaimana dalam mengurusi urusan kenegaraan itu ada spiritnya, ya, ada nilai yang jadi saling membutuhkan. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, antara negara dengan agama ini juga bisa saling melakukan checks and balances juga, saling mengawasi dan saling mengontrol. Agama diperlukan agar negara tidak eksesif dalam menjalankan kekuasaan atau kewenangannya. Ada nilai-nilai yang menjadi acuan hidup kita bersama. Demikian pula sebaliknya, agama juga bisa bertindak keluar dari jalur, khususnya yang dilakukan oleh para pemuka agamanya, begitu, para pemuka agama, para penganut agama itu bisa juga berperilaku otoriter atau diktator atau menyimpang dari ketentuan, dan disitulah lalu kemudian negara bisa melakukan kontrol terhadap perilaku-perilaku seperti itu. Jadi dan ini terjadi di Indonesia, karenanya kita patut mensyukuri, tadi Pak Hidayat juga mengatakan, kita punya Pancasila, punya konstitusi, yang semuanya itu menunjukkan relasi antara negara dengan agama itu begitu kental, begitu erat, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan meskipun bisa dibedakan antara keduanya. Oke, ke dalam konteks sebagai fasilitator negara, misalnya ada kelompok minoritas dapat serangan dari kelompok mayoritas. Ya. Dalam konteks fasilitator berarti yang minoritas tadi harus dilindungi oleh negara. Betul, disitulah diperlukan negara dengan membuat aturan-aturan hidup bersama. Nah, aturan-aturan, regulasi, dan segala peraturan yang ada itu diperlukan agar perilaku aktor-aktor agama ini kemudian tidak atas nama mayoritas atau atas nama kebenaran yang diklaim hanya ada pada dirinya, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang kemudian merugikan kelompok yang kecil. Nah, itulah fungsi negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama. Oke, apakah kemudian relasi agama dan negara yang begitu khas Indonesia itu yang kemudian membuat orang sekarang mengeluarkan satu wacana Islam Nusantara? Ya ini istilah yang memang lagi in sekarang ini ya. Jadi ya tentu ini punya pemahaman atau definisi yang beragam tentu. Tapi yang jelas saya ingin mengatakan bahwa nilai-nilai Islam yang diimplementasikan di bumi Indonesia itu tentu karena kekhasannya, karena konteks waktu dan karena konteks ruang yang juga khas Indonesia, di mana Indonesia juga memiliki tradisi-tradisi yang juga cukup baik begitu. Ini yang kemudian tidak sama di wilayah atau belahan dunia yang lain.
Dan ini yang menurut hemat saya sisi-sisi positifnya patut kita jaga dan kita pelihara. Oke, Prof, membumikan agama tadi. Kemudian kata Pak Hidayat tadi, sebenarnya itu tidak ada hal yang baru. Zaman Nabi juga seperti itu. Islam memang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian ketika kita mau kembali di situ, memang kita pernah pergi dari sana. Gini, ada dua hal. Satu, Islam sebagai satu perilaku keyakinan individu dan masyarakat. Satu lagi saya bicara institusi negara. Madinah itu kan negara, institusi gitu kan. Nah, jadi hubungan negara dan agama sementara bisa jadi dianalogkan hubungan suami istri. Kalau masing-masing saling setia, gitu, menjaga, menghargai, itu kita akan kokoh. Tapi kalau masing-masing mengkhianati, itu capek sekali kita. Misalnya gini, jadi agama, umat beragama, itu apa kesetiaannya? Memberikan kritik, putra terbaik, yang punya kompetensi, ayo dong ngurus negara. Sehingga kebaik itu rahmat lil Indonesia, rahmat bagi Indonesia sebelum semesta. Berikanlah putra terbaik ikut ngurus negara. Contoh terbaik ngurus negara. Sementara negara juga kemudian menghargai. Misalnya kalau agama itu sangat anti korupsi, negara tunjukkan. Gitu, berantas korupsi. Agama itu sangat peduli pada orang yang yatim piatu, papa, negara dengan UD-nya, itu kan sungguhnya amanat sejalan dengan agama, tunjukkan. Nah, tapi kalau tidak, maka kemudian ini akan terjadi pertengkaran, dan kalau itu terjadi, satu, itu akan merusak desain awal struktur kebangsaan kenegaraan kita, dan kedua, energi kita akan habis. Karena apa? Akan konflik antara umat dan citizenship. Ya. Citizen itu warga negara, umat itu warga agama, dan padahal dua-duanya mestinya loyalitas itu jangan dikonfrontasikan. Ini yang terjadi. Jadi masalahnya adalah gini, kalau kita agama salah satu tawarannya itu namanya ada keselamatan eskatologis, salvation, keselamatan di akhirat surga nanti. Akhiroh hasanah. Tapi agama berdoa juga fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah ini salah satunya butuh instrumen negara. Jadi negara itu paling enggak khasanah di dunia, rasa aman, damai, adil, makmur, terukur, sandang, papan, pangan, itu khasanahnya. Tapi akhirah khasanahnya itu eksklusif wilayah agama. Jadi di situ saling berkawan dengan baik kan. Makanya jangan heran bahwa ada beberapa negara-negara yang sekuler, tapi yang dia lebih mengemban amanat agama, bersih, anti korupsi, budaya antri dan sebagainya. Gitu. Jadi di sini karena apa? Karena pemahaman kita, kefitrian individu tadi mestinya masuk pada kefitrian bernegara, kefitrian bermasyarakat, menjaga martabat, ketakwaan, martabat terjaga, yang dijaga kefitrian orientasi dasar manusia tadi. Oke. Pak Hidayat, apakah negara sejauh ini menurut Pak Hidayat memang memfasilitasi atau membantu warga dalam untuk menjalankan agama dan membumikan agama itu? Ya, sejauh yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ya secara kasat mata kita lihat ya, termasuk awal Ramadan, akhir Ramadan, membebaskan umat untuk bisa berpuasa dengan nyaman, kemudian Idul Fitri, pulang kampung dibuatkan sarana yang nyaman, nanti Idul Fitri maupun membayarkan zakat fitrah, membayarkan zakat juga difasilitasi dengan nyaman, kemudian pun nanti haji juga dikelola dengan nyaman. Itu semuanya pada tingkat itu memang negara melakukan perannya, bahwa ada kritik-kritik itu ya manusiawi lah. Selama kita masih di dunia ya masih ada kritik. Kalau kita sudah di surga saja nanti ya nggak ada lagi masalah. Tapi kita masih ada di sini. Tapi tentu saja memang juga harus ditegaskan bahwa kalau kita bicara tentang relasi agama dan negara, itu lagi-lagi ada sesuatu yang sudah dalam traktir selesai dalam konteks kitab kuning misalnya. Dulu Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga mengatakan bahwa ad-dinu asasun wal mulku harisuhu famala asasalahu jan hadimu wa mala harisalahu yat'afu. Jadi Imam Ghazali sejak 10 abad yang lalu sudah menyampaikan bahwa antar agama dan negara itu memang saling memerlukan. Agama diibaratkan sebagai asas, fondasi, dan negara diibaratkan sebagai yang menjadi pilar-pilarnya. Segala yang tidak punya asas ya pasti akan mudah roboh. Segala yang kemudian tidak ada pilarnya ya kemudian akan menjadi sangat lemah. Dan kalau itu kita kaji sesungguhnya lagi-lagi kita akan bertemu dengan itulah yang dahulu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau dalam Haji Wada, beliau menyampaikan bahwa fitrahnya Islam itu adalah bukan karena Anda Arab atau non-Arab, bukan karena Anda merah atau warna kulit Anda merah atau putih, tapi beragam yang baik adalah
apa namanya, la fadl lil arabiyyin ala ajamiyyin wala li ahmar ala abyad illa bitaqwa. Takwalah yang kemudian menjadi kata kunci. Nah, takwa yang menjadi kata kunci ini sekali lagi terminologi Al-Qur'an As-Sunnah berbahasa Arab. Dan karenanya memang semestinya tidak perlu ada kemudian penghadap-hadapan gitu ya antara yang Nusantara atau bukan Nusantara. Pada hakikatnya semuanya akan kembali kepada kita, kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada As-Sunnah, kita kembali pada ulama-ulama kita yang hebat-hebat itu, kita kembali kepada para founding fathers yang dahulu mengajarkan sekali lagi kepada kita bahwa fitrahnya Indonesia memang adalah begitu luar biasa menampung keragaman-keragaman itu, dan kemudian dengan beragama yang baik menghadirkan solusi yang baik, dan kemudian negara pun juga memfasilitasi agar beragama yang baik itu bisa berkembang terus-menerus. Dan dengan cara itulah fitrah Indonesia kita akan kembali pada fitrahnya Indonesia. Dan fitrahnya Indonesia ini sekali lagi adalah negara yang berdaulat, yang saat-saat sekarang ini memang terasa harus semakin dikuatkan. Karena banyak orang khawatir kalau virus Yunani akan juga berkembang ke Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan pulang kampung dan kemudian bertemu dengan begitu banyak orang, semua akan semakin saling menyemangati. Semua akan saling mengingatkan bahwa kita bangsa Indonesia, bangsa beragama, kita bisa bersyukur, kita bisa berbaik-baikan, dan marilah kita jaga fitrahnya Indonesia ini. Selalu mengutip Rasul, artinya Rasul sudah mengajarkan itu, lalu kemudian founding fathers dan founding mothers kita juga mengajarkan itu. Tapi ketika kemudian dalam prakteknya sekarang ini tidak seperti yang sudah dilakukan Rasul dan pendiri negara, apa yang keliru dalam pelaksanaan agama di kita? Ya, memang selalu ada gap ya antara apa yang semestinya dengan apa yang senyatanya. Dan tadi saya katakan bahwa itu baru akan selesai kalau kita nanti sudah di surga. Nah, selama kita masih di dunia, ini Al-Quran baru mengatakan kepada kita untuk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita harus kemudian menghadirkan kreasi yang positif, menghadirkan kompetisi yang positif, untuk menghadirkan yang terbaik. Tadi di depan saya sampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling utama itu adalah yang paling bertakwa. Bukan sekedar Anda latar belakang Anda apa, latar belakang bangsa Anda apa, latar belakang profesi Anda, tapi siapa yang kemudian menghadirkan takwa. Sekali lagi takwa itu dalam rumusannya Rasulullah adalah khairun nas yang fa'uhum linnas. Siapa yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi medan terbuka. Demokratisasi di Indonesia sekarang ini memberikan ruang yang tidak terbatas dan tidak eksklusif kepada satu kelompok saja. Siapa saja boleh berperan, siapa saja boleh kemudian bisa menjadi presiden, bisa menjadi ketua MPR, bisa menjadi menteri, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi anggota DPR, bisa menjadi KPK, bisa menjadi hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan. Jadi demokratisasi yang terbuka ini, mengutip Prof. Komarudin Hidayat tadi, mestinya kemudian menghadirkan sekali lagi kesalehan, kefitrian sosial. Karena tidak ada lagi alasan untuk kemudian, ya, mungkin dulu orang merasa bahwa nggak bisa sampai kepada tingkat pimpinan, karena bukan dari partai penguasa misalnya. Kalau dulu partai penguasanya tunggal. Mohon maaf untuk cepopong. Dulu kalau nggak Golkar nggak bisa jadi apa-apa ya? Dulu. Itu ya. dulu katanya. Ya. Sekarang semuanya mungkin, semuanya mungkin. Nah, karena semuanya mungkin itu, negara pasti membuat persyaratan-persyaratan. Tinggal lagi kemudian bagaimana semua orang mengisi persyaratan-persyaratan itu, dan anak umat sekarang alhamdulillah sebagai anak bangsa, mereka sudah berada di mana-mana. Anak kiai sudah menjadi, ada yang doktor, ada yang menjadi insinyur, anak yang non kiai sekarang sudah banyak yang menjadi kiai. Begitulah biasa. Dan ini adalah kekhasan Indonesia memang, yang saya berharap terus bisa kita maksimalkan untuk kembali lagi menjaga fitrinya Indonesia. Baik, jadi anak siapa bisa menjadi apa saja gitu ya Pak Hidayat ya. Tapi anak Menteri Agama jadi Menteri Agama lagi baru satu. Baik, sebenarnya kita harus bersujud syukur Kak Agustin Masuci. Karena apa? Ya, dengan kebesarannya kita ini menjadi negara yang unik sebetulnya Pak Nur. Sangat unik. Bukan negara agama, bukan negara komunis, bukan negara kapitalis, tapi negara bangsa. Ya. Itu harus disyukuri, negara bangsa yang berdasarkan Pancasila. Jadi kita harus bersujud syukur, unik negara agama ayah. Yang Bisa lain satu kan jalan gitu, Cak, ya? tidak usah coba teruskan sini. Tapi kita harus bersujud syukur, negara kita sangat unik. Ya agamanya, ya negaranya. Mangga saya skor sesaat. Ya, sudah diskor, polemik akan segera kembali.